Akhir-akhir ini tuh lagi banyak ya orang yang lagi pakai kemeja putih, di depan ada kamera, lighting, di belakang ada tembok, lagi apa? Lagi klarifikasi. Tentunya banyak juga. Mungkin lu ketika buka di IG atau enggak TikTok, orangnya itu kadang itu-itu aja atau enggak ya udah orang baru yang dimana mungkin ya sekali klarifikasi langsung tuh dibuka gitu aib-aibnya segala macamnya. Dan kalau misalnya gue perhatiin, ini orang bener-bener klarifikasi untuk minta maaf ke korbannya atau takut kehilangan bisnisnya atau endorsannya. Hello guys, welcome in Bang Arjo. Jadi kali ini gue mau sharing kalian. Tentunya klarifikasi itu tujuannya itu untuk minta maaf ya, minta maaf ke publik atau enggak minta maaf ke korbannya. Dan tentunya kalau misalnya kita udah minta maaf ke korbannya, pastinya ya udah tinggal gimana kita minta maaf ke publiknya atau ke publiknya lah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya lu perhatiin lagi nih, mereka dengan konsep yang sama, format yang sama, ada timingnya, ada waktunya lah kurang lebih, biar nggak diklip atau nggak apapun itu. Nah, tapi apa guys ya, kadang orang klarifikasi itu kayak bener-bener nggak klarifikasi minta maaf gitu. Jadi seakan-akan mereka itu klarifikasi cuman biar apa? Biar takut kalau misalnya ya udah endorse nggak bisa masuk lagi, brand nggak bisa masuk lagi, segala macamnya. Nah, padahal kalau misalnya kita klarifikasi, tentunya ya tujuan kita yaitu meminta maaf ke korban-korban atau enggak ya atas kegaduhan kita selama ini ya. Karena bahasanya ketika lu mulai dari segi konflik, mau itu dari segi konflik internal atau enggak eksternal yang dipublish di media sosial tanpa lu sengaja atau nggak sengaja, ya lu harus minta maaf gitu. Minta maaf ke korban, minta maaf ke publik, dan juga minta maaf ke pihak-pihak yang berkaitan gitu. Tapi kebanyakan orang itu gue bilang, kadang ketika kita klarifikasi di Indonesia guys ya, apalagi di influencer Indonesia, kadang gue merasa nggak kayak minta maaf banget gitu. Ya lu bisa perhatiin lah orang-orang yang mungkin lu kenal ketika dia lagi klarifikasi, ketika dia mungkin tahun ini klarifikasi, nanti 2 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian pastinya ya sama aja gitu, ngelakuin suatu hal yang sama, klarifikasi lagi gitu. Jadi siklusnya tuh kayak gitu-gitu aja gitu. Dia berbuat salah, dia minta maaf, habis itu dia berbuat lagi, dia minta maaf lagi. Nah, ya udah, siklusnya selalu berulang seperti itu. Makanya ketika orang itu udah melakukan kesalahan ketiga kalinya atau lebih, itu bukan namanya kesalahan boy, itu namanya pembodohan, atau bisa dibilang itu udah dari diri sendiri yang gak bisa diubah. Dan pastinya ya gue agak kesel aja gitu kalau misalnya lihat freelance atau nggak influencer yang dimana mereka itu ya tahu sendiri lah klarifikasi, tapi bukan minta maaf yang benar-benar minta maaf ke publik atau nggak ke anggota yang sebagai korban, tapi malah ya udah malah takut buat kehilangan endorse gitu. Nah, mungkin menurut kalian gimana? Kenapa banyak orang influencer yang mereka itu klarifikasi, tapi ya tujuannya kalau misalnya kita perhatiin itu bukan buat minta maaf, tapi malah buat ya udah takut kalau misalnya brandnya atau bisnisnya itu malah jadi turun dapatannya. Coba tulis aja di komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.